Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilahi yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat, baik bapak maupun ibu, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniakan kita sehat wal afiat, dimudahkan urusan-urusan kita, keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu keturunan kita mudah-mudahan menjadi anak cucu yang salih dan salihah, yang berkenan mendoakan kita senantiasa, baik di saat kita masih hidup apalagi kalau nanti kita sudah meninggal dunia. Bila ada yang sakit di antara kita, jamaah kita, keluarga kita, dari tempat yang mulia ini kita mohonkan dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sehat wal afiat. Dan yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang tadinya aktif memakmurkan masjid ini, kita mohonkan dan kita doakan kepada Allah semoga mereka semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dicucurkan rahmat kasih sayang Allah kepada mereka, dijadikan kubur mereka raudhatam mir riyadil jannah. Dan kelak bila kita menyusul mereka, pasti kita akan menyusul. Mudah-mudahan kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taklim kita di subuh ini adalah surah Al-Fajr, surat yang ke-89 dalam susunan mushaf Al-Quran. Terdiri dari 30 ayat. 30 ayat tergolong ayat-ayat makkiyah, artinya ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib atau Madinatul Munawwarah. Dalam susunan turunnya ini termasuk adalah surat atau wahyu yang turun ke-10. Tetapi di Al-Quran dalam susunan mushaf dia diletakkan pada surah yang ke-89. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 30 ayat ini akan kita baca 15 ayat dulu dan nanti akan kita coba kita tadabburi seberapa yang bisa kita tadabburi pada waktu ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr was-sab'i wal watr wal laili idza
hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladzina jabus sakhara bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fihal fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kita sampai ayat 15. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, segenap para asatidz, para ujat, bersama kita ada Ketua DKM Masjid Jami Harapan Jaya dan para sesepuh kita, orang-orang tua kita, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, pertama adalah wal fajr, demi fajar. Fajar itu adalah yang menyingkap kegelapan malam. Setiap hari, setiap waktu, habis malam yang pertama menyingkirkan kegelapan malam adalah fajar. Allah bersumpah demi itu. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Malam yang 10 ini berbeda-beda para ulama. Ada yang mengatakan ini adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, bulan 12. Ada juga yang menyebut 10 pertama dari bulan Muharram. Ada juga yang menyebut 10 terakhir dari bulan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Tapi apapun itu, yang paling banyak adalah menyebutkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Namun yang paling mantap adalah 10 pertama setiap bulan itu menyingkirkan malam. Kenapa? Karena biasanya kalau udah 10 pertama itu hilal kecil. Jadi kalau malam benar-benar gelap, maka 10 pertama itu mulailah dia datang terang sampai nanti menjelang purnama. Jadi sama maknanya dengan yang pertama. Kalau pertama al-fajar adalah menyingkirkan kegelapan malam, akan datangnya matahari terbit. Kalau ini menyingkirkan gelapnya malam, karena bulan akan tambah besar. Jadi intinya adalah bahwa Allah bersumpah soal penyingkiran kegelapan, karena kegelapan bermakna dengan keburukan. Jadi yang gelap-gelap dari hidup kita, masa lalu yang gelap-gelap, masa kehidupan yang kurang-kurang bagus, yang cenderung kepada dosa, hendaklah disingkirkan. Kenapa? Karena kalau kita terus-terus dalam kegelapan nanti repot. Meninggal dunia nambah gelap lagi, dimasukin ke dalam kubur tuh gelap banget kubur itu. Iya.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sering disampaikan kepada kita, kalau orang udah meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, terbujur bangkai di dalam rumah. Tinggal 4 urusan bagi dia, bagi orang mukmin, bagi badannya. Pertama, mandikan jenazahnya. Ya, satu waktu kita ini semua insya Allah akan dimandiin, kecuali meninggalnya nggak ketemu. Ya, kalau ketemu repot. Pesawat cep langsung mandi di Ancol, agak nongol-nongol lagi, itu nggak bisa dimandiin. Ini meninggal normal, Rasul pun dimandikan. Yang nggak dimandikan itu 2, orang yang nggak ketemu atau hancur sudah jenazahnya, atau yang kedua adalah orang yang meninggal saat perang dalam jihad fisabilillah, itu nggak dimandiin, langsung disolatkan, dimakamkan. Fardu kifayahnya cuma 2, solatkan, makamkan. Bajunya yang berlumuran darah itu tuh ikut, jadi nggak pakai dikapanin, biarkan itu menjadi saksi di yaumil qiyamah atas perjuangannya membela agama Allah. Ini nanti kalau udah dimandiin, nah kalau udah dimandiin, dimiringin, di apa, udah saat itu kita nggak bisa apa, diem aja, jangan coba-coba gerak-gerakin tangan, pulang orang tak. Ya, tuh habis itu dibungkus dengan kain kapan. Habis dibungkus dengan kain kapan, udah disolatkan. Habis disolatkan, dibawa ke pemakaman. Tadinya kita di atas tanah, saatnya harus masuk ke bawah tanah. Nah, udah dimasukin ke dalam tanah, tuh dimiringin, dibuka, tuh baru ganjel di tengkuknya, badannya sampai kakinya diganjal dengan tanah yang udah dibuntel-buntelin tuh. Udah begitu turun papan, orang dari atas pun mulai teriak, yang rapat tuh, bukan cuma Metro Mini aja yang rapat tuh, rapat papannya. Udah rapat itu udah mulai gelap tuh, mulai turun tanah, itu pun diinjak. Lama-lama orang yang tadi narok kita, memiringkan kita itu mulai naik agak ke atas. Tadinya pundaknya aja, kepalanya yang kelihatan waktu dia ada di bawah. Sekarang setelah tanah udah mulai nguruk, udah mulai kakinya pun sudah kelihatan. Udah kita tinggal sendirian, gelapnya bukan main. Nah, inilah kegelapan itu. Bagaimana menyingkirkan kegelapan? Di kegelapan malam Allah ciptakan al-fajar. Kemudian bagaimana menghilangkan kegelapan malam? Allah ciptakan rembulan. Bagaimana menghadapi gelapnya alam kubur? Tidak bisa bawa lampu, nggak bisa bawa yang namanya petromak ke sana, nggak bisa. Biar kita juga punya pabrik lampu sekalipun nggak bisa. Ya. Sallu fi julumatil laili raq'ataini fi julmatil kubur. Kata sahabat Rasul tuh, bukan hadis itu, perkataan sahabat Rasul Abu Dzar Al-Ghifari. Salatlah kamu di tengah kegelapan malam untuk menentang gelapnya alam kubur. Jadi menghadapi gelapnya alam kubur itu ya ibadah kita, salat kita, bacaan Al-Quran kita, salat di tengah kegelapan malam. Tuh 2 ayat, wasab'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Ada yang memaknai genap dan ganjil ini adalah 9 Zulhijjah, hari Arafah, dan 10 Zulhijjah, hari nahar pertama. Tuh karena tanggal 9 itu ganjil, tanggal 10-nya genap. Kalau yang lebih luas daripada itu, ya hidup ini selalu berganti dari tanggal ganjil ke tanggal genap. Pasti itu, pasti. Selalu kita bilang,
Kalau hari ini misalkan tanggal 10 atau hari ini tanggal 3 Maret, pasti besok tanggal 4. Mau bagaimanapun ibu mau nangis kayak apa, tetap besok tanggal 4. Ya, begitulah kehidupan ini juga. Setelah hidup ini mesti mati. Gak ada cerita. Kalau udah waktunya yang namanya Ramadan, mau harga beras naik atau mau harga beras turun, pokoknya Ramadan tetap jalan. Ntar kalau harga beras turun baru Ramadan, gak ada urusan. Iya. Kalau udah waktunya 1 Syawal, ibu mau punya opor mau nggak punya opor, mau punya rendang atau nggak punya rendang, urusan itu nggak ada urusan. Pokoknya 1 Syawal tetap jalan. Begitu juga dengan kehidupan ini. Punya amal atau nggak punya amal, punya modal ibadah atau nggak punya modal ibadah, kalau udah datang waktunya kematian tetap mati. Pasti mati. Maka beruntung orang-orang. Jadi Allah bersumpah dengan yang namanya wasab'i wal watr, genap dan ganjil. Hidup ini begitu, sama dengan yang beruntung dan yang rugi, yang taat dengan yang maksiat. Jadi hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tanggal ganjil dan tanggal genap sekalipun, singkirkanlah yang namanya kegelapan-kegelapan dalam hidup kita. Singkirkan. Kan lihat tuh Bu, kalau yang namanya ketika orang wukuf di Arafah itu tanggal 9 nggak ada lagi yang mikirin macam-macam. Yang dipikirkan itu dosa. Mungkin ada orang waktu tawaf belum bercucuran air mata. Mungkin ada orang waktu sa'i belum nangis. Mungkin ada orang waktu berdoa di Raudhah belum juga nangis. Tapi kalau udah namanya wukuf di Arafah, kayaknya tidak ada yang nggak bercucuran air mata. Nangis, teringat dosa. Tapi habis itu siap-siap makan besar besoknya, karena udah motong kurban. Dan tanggal 9 Zulhijjah itu bagi orang yang tidak berangkat haji adalah melaksanakan syam. Dia berpuasa. Besoknya makan. Artinya setelah yang namanya kita lewati ujian-ujian taat itu, Allah menyiapkan yang namanya kesenangan-kesenangan. Insya Allah itulah kesenangan surgawi itu nanti di akhirat. Jalani kehidupan dunia ini dengan penuh ketaatan. Memang berat, yang namanya puasa berat. Apalagi besok Ramadan. Hati-hati. Jangan sampai puasa kita tahun yang lalu dengan tahun ini kualitasnya masih sama aja, gitu-gitu aja. Harus meningkat kualitasnya. Kemudian walaili idza yasar, demi malam apabila berlalu. Malam apabila sudah berlalu tentu datang terang. Habis gelap terbit terang, kata Kartini. Walaili idza yasar, demi malam apabila telah berlalu. Jadi 4 ayat ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan persoalan menyingkirkan kegelapan. Menyingkirkan kegelapan. Jadi menyingkirkannya enggak langsung terang, tapi pelan-pelan. Karena sebenarnya yang namanya, kalau kita analogikan yang namanya cahaya itu kebenaran, gelap itu adalah keburukan, kebenaran itu tetap. Apapun yang terjadi yang benar tetap benar. Makanya matahari itu diem.
yang mutar buminya. Maka terjadilah gelap dan terang karena perputaran itu. Kebenaran itu tetap adalah kebenaran, yang hak tetap hak. Hati kita yang kadang-kadang muter-muter. Kadang-kadang cenderung kepada yang buruk, cenderung kepada ini, dikuasai oleh yang namanya hawa nafsu. Kita yang muter-muter. Sebenarnya kalau yang benar itu tetap benar. Cuman kadang-kadang hati kita masih terang benderang kalau baru yang datang 1 juta. Kalau datang 10 juta mulai agak-agak redup. Kalau datang sekarung katanya bisa gelap tuh. Gelap. Tuh orang-orang yang berilmu udah sampai profesor sekalipun bisa tertutup kecurangan hatinya, otaknya itu bisa tertutup kalau sudah datang sekarung. Kenapa? Yang muter-muter itu hati kita. Kebenaran tetap benar, tapi hati kita ini kadang-kadang ditutupi hawa nafsu, ditutupi oleh keinginan hubbud dunia, cinta dunia. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah hal fi dzalika qasamul lizi hijr. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Jadi dari yang namanya perputaran waktu ini bergantinya yang namanya gelap kemudian dising-singkan dengan datangnya, dengan munculnya cahaya matahari. Bukan mataharinya yang mendatangi, tetapi buminya yang berputar. Jangan berharap bahwa kebenaran itu akan muncul di diri kita kalau kita sendiri tidak mau mendatanginya. Haruslah kita. Apakah pada yang demikian itu dari sumpah-sumpah Allah tersebut bagi yang memiliki akal, apakah ada baginya pelajaran? Apakah ada yang bisa dia terima dari itu? Kalau dia nggak terima, memang akalnya nggak benar. Makanya akal ini harus diasah, karena dari sinilah munculnya nanti kebenaran. Akal ini bisa menutupi kebenaran. Kalau udah akal menutupi kebenaran, namanya jadi akal-akalan atau ngakalin. Tuh. Kalau akal yang bukan akal-akalan, bukan ngakalin, maka yang muncul itu adalah yang benar. Kalau udah main akal-akalan repot. Suami ngakalin istri, istri ngakalin suami. Iya. Kalau saya taruh duit di dompet, bini pasti tahu. Saya akalin aja, taruh kaos kaki. Bini lebih pinter, karena bini yang dicari emang pinter nyari duit. Dimanapun ditaruh dia tahu. Akhirnya diakalin bagaimana caranya? Akal akan selalu bermain. Akan selalu bermain. Maka sumpah-sumpah Allah tadi akan bisa bermanfaat, berguna kalau ditadabburi, direnungi dengan akal. Ya Allah, udah banyak yang kita lalui, Pak. Bapak Ibu yang mungkin kalau diantara kita ini udah ada yang berusia 50 ke atas, 60 tahun, 70 tahun, udah banyak yang kita lalui. Dari situlah kita merenung. Entah berapa ratus kali, berapa ribu kali kita bertemu dengan yang namanya fajar. Udah berapa puluh kali kita berganti siang, berganti malam. Bertemu yang terang, bertemu yang gelap. Apa yang sudah saya lakukan? Itu pikiran. Itu yang apa yang saya ini mau kemana ini? Dari kampung ke Jakarta, entah di mana dulu, lama-lama nggak tahu-tahu nyampe di Harapan Jaya.
Padahal itu udah tahu udah kemana-mana Pak, kemana-mana. Ada yang di Joglo, ada yang di Tangerang, ada yang di Priuk, ada yang mana-mana. Akhirnya mampir-mampirnya ke Harapan Jaya. Ada tetangga kita di sini di Kapling di dekat Harapan Jaya situ, di dekat Pesona Anggrek situ, dia cerita, saya ini pelayar. Hampir semua negara di dunia udah saya lalui. Yang ada pelabuhannya kayaknya udah saya lalui semuanya. Berlayar lebih dari 33 tahun. Kadang-kadang saya merenung, orang anak berangkat kuliah, berangkat kerja, istri juga berangkat kerja, saya di rumah, depan rumah ada pohon jambu. Saya bikin situ tempat duduk-duduk, balai-balai. Saya duduk kadang-kadang di situ, selesai sholat 2, saya mikir, 200 negara lebih udah saya kunjungi, ujung-ujungnya di bawah pohon jambu ini. Iya, ujung-ujungnya. Jadi merenung tuh. Itu kadang-kadang ndak ini. Lama-lama kan ujung-ujungnya saya akan sendiri. Ujung-ujungnya saya akan meninggal. Kalau hari ini pagi-pagi saya lihat anak-anak saya berangkat, saya lihat istri berangkat, saya ngantarin istri ke stasiun, ngantarin ke tempat kerja, saya pulang. Hari ini masih satu waktu, nggak antarin pun nggak bisa, ngelihat pun udah nggak bisa. Tuh. Maka dari sumpah-sumpah Allah yang berkenaan dengan waktu tadi, itu akan diterima, akan mudah menyentuh orang-orang yang berakal untuk merubah diri. Tapi kalau orang yang tidak, ya repot. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apa kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Jadi dunia ini udah diisi makhluk yang macam-macam. Manusia yang model-model karakternya, yang jahat, yang bengis, udah ada pernah penghuni dunia ini. Yang baik-baik juga udah ada. Maka Allah nyuruh kita lihat dulu zaman dulu. Allah pilih di sini adalah disuruh kita memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad. Hei orang-orang Quraisy, hei orang-orang Mekah, kalian itu apa nggak tahu? Apa belum pernah dengar cerita? Apa belum pernah dengar kisah bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Kaum Ad ini tidak mau menerima yang namanya seruan dari Rasulullah. Nabi Lut tidak mau menerima. Mereka cenderung yang namanya, bahkan disebutkan kaum ini adalah orang pertama melakukan penyembahan berhala setelah kejadian banjir besar yang menimpa umatnya Nabi Nuh. Tuh. Jadi Ad ini adalah nama dari nenek moyang Ad bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka diberi dari nama nenek moyang mereka kaum Ad. Mereka itu terkenal dengan badannya yang tinggi-tinggi, besar, kuat-kuat, gagah-gagah, nggak kayak kita. Hebat, orangnya perkasa, hebat-hebat, bisa menaklukkan orang-orang di sekitarnya. Bukti keperkasaan mereka adalah bahwa mereka telah mampu membangun kota yang disebut namanya kota Iram dengan gedung-gedung yang tinggi, kokoh di masa itu. Jadi di masa itu udah paling canggih. Mereka menguasai bangsa-bangsa di sekitarnya karena mereka tubuhnya besar-besar. Kayak kita dulu dikuasai Belanda 350 tahun. Karena Belandanya gede-gede, kitanya kecil-kecil. Iya. Belandanya lebih pintar, lebih tahu, badannya lebih besar-besar, senjatanya lebih canggih. Mereka datang bawa meriam bambu, kita punya meriam belina doang. Iya.
Walaupun demikian perkasa dan memiliki peradaban yang tinggi, Allah tetap mampu menghancurkan mereka sehingga hanya tinggal nama. Semua itu akibat kekufuran mereka, pembangkangan mereka terhadap Allah, dan kesewenang-wenangan mereka terhadap manusia. Jadi udah disuruh perhatiin, kita disuruh perhatiin. Jadi apa yang mau apa yang mau disombongin dalam hidup ini? Sombong dengan tenaga, ntar lama-lama juga mati. Sombong dengan harta, lama-lama juga ditinggal. Iya, lama-lama ditinggal. Harta itu nggak bisa dibawa, nggak bisa dibawa kemana-mana. Orang kalau udah meninggal bawa kain putih doang. Orang Islam meninggal nggak ada yang bawa handphone. Iya, ada Pak. Kita kalau sekarang kemana-mana kayaknya kalau nggak bawa tuh rasanya ada yang kurang. Tapi kalau kita udah meninggal dunia, nggak ada lagi bawa gitu-gituan. Cincin copot, kalau udah meninggal cincinnya dicopot. Sampai kadang-kadang susah digergaji aja. Kalau susah dicopot tuh. Kalau masih bisa diusahain, terkecuali itu akan menyebabkan nanti tersakitinya si jenazah, udah baru mungkin dibiarkan. Tapi kalau masih bisa diusahakan agar dicopot semuanya. Jadi Allah menyuruh kita perhatiin semuanya. Perhatiin orang-orang tua kita dulu, perhatiin orang-orang di sekitar kita. Di sekitar kita yang kaya-kaya, yang udah meninggal udah banyak, yang miskin apalagi udah banyak. Di sekitar kita yang tua-tua, yang sampai umurnya mendekati 100 tahun udah banyak yang meninggal. Yang muda-muda juga udah banyak. Perhatiin semuanya, karena kita ini disuruh alam taro. Taro itu pandang, tatap, lihat, perhatiin. Nggak bisa natap keluar, nggak melihat yang faktor X, yang in. Diri kita depan kaca, lihat wajah kita. Ternyata tidak semudah dulu lagi. Rambut tidak seindah dulu lagi. Walau pergi juga ke tukang cukur di ini, nggak bisa seindah dulu lagi. Nggak indah lagi. Dulu rambut hitam tebal. Sekarang banyak rontok, banyak putih. Bahkan kadang-kadang bukan cuma banyak putih, emang udah putih. Iya. Dulu enggak, dulu gagah. Dulu. Nah, ini kan kita semua ini peringatan. Semua ini adalah untuk diperhatiin. Istri juga begitu. Dulu di kampung itulah paling cantik sekampung. Sekarang kita lihat ke tetangga-tetangga, istri kita kayaknya inilah yang paling tua, bukan paling cantik lagi. Tuh. Jadi hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, ini semua apa sikap yang harus dimunculkan dari itu? Setelah perhatiin, apa sikap yang mau kita ambil? Kemudian Allah menunjukkan berikutnya irama zatil imad. Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi kaum Ad ini udah bikin gedung-gedung tinggi. Jangan-jangan itu lebih hebat, lebih tinggi dari gedung-gedung yang dibangun orang sekarang. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena Allah sampai menceritakannya. Tapi mana bukti-buktinya? Memang yang namanya kejadian-kejadian zaman dahulu itu ada yang bisa kelihatan buktinya, ada yang belum. Fir'aun ketemunya katanya tahun 1800-an baru ketemu Fir'aun. Meninggalnya kan udah lama banget Fir'aun, zaman Nabi Musa. Ketemu itu jasadnya, karena di Quran dikatakan akan diabadikan dia.
Baru ketemu tuh Fir'aun 1800-an. Mungkin setelah berapa ribu tahun mati tuh baru ketemu. Jadi buktinya mana nih bahwa Fir'aun itu jasadnya akan diabadikan? Orang-orang dulu pertama-tama itu nyari-nyari, ini akhirnya agak ragu dengan Quran. Ternyata waktu demi waktu menunjukkan semua yang dinyatakan Quran benar. Tuh. Sekarang aja orang masih nyari yang namanya perahunya Nabi Nuh. Iya. Tapi yang nyari-nyari gituan justru para orientalis. Kalau kita udah pokoknya Nabi Nuh ada kapalnya, kayak udah pokoknya ada pokoknya. Yang nyari-nyari itu orang-orang kadang-kadang bukan Islam. Mereka ingin membuktikan kebenaran Al-Quran. Mudah-mudahan muncul generasi-generasi muslim yang itu. Tapi memang kembalinya itu juga dana ya dana, nggak cukup ilmu aja. Biasanya kita kalau udah dana ya dana suka lupa. Iya. Kalau udah pakai duit bukannya nyari, malah duitnya dikantongi, bukan nyari pembuktiannya. Tuh. Jadi ini bangunan-bangunan ini ada yang menyebut di sekitar Yaman, ada yang menyebutnya di sekitar Hadarul Maut, ada juga yang menyebutnya di sekitar Arab Saudi. Wallahu a'lam. Tinggal nanti siapa yang nyari, siapa yang buktiin. Siapa yang nyari, siapa yang buktiin. Itu jangan disuruh kiai nyari gituan, nggak nemu. Itu yang bisa nyari-nyari seperti itu adalah orang-orang yang memang ahli dalam bidang sejarah. Nanti mereka itu kadang-kadang cuma pakai obeng doang, pakai kuah. Itu nyari, sampai dapat pakunya doang. Ini dapat pakunya orang Iram. Kadang-kadang gitu, lama, bertahun-tahun. Arkeolog kalau nggak salah namanya itu. Mereka nyari begituan. Nyari, pergi ke hutan-hutan, pergi ke tempat-tempat itu nggak ada orang situ, mereka bawa semua peralatan. Ingin membuktikan satu ayat dari Al-Quran. Jadi udah luar biasa. Allah mau mengatakan kepada kita, kepada orang-orang Arab Quraisy waktu itu, kalian jangan macam-macam. Ada orang dulu lebih tinggi-tinggi dari kamu, lebih besar-besar dari kamu, lebih hebat-hebat dari kamu. Ini kan bicara fisik. Badannya tinggi besar, arsiteknya ilmunya tinggi juga. Mereka dihancurkan sehancur-hancurnya. Apalagi kamu kecil-kecil, kira-kira gitu. Jangan lagu, jangan sombong. Tidak ada apa-apanya. Allati lam yukhlaqa misluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Artinya penduduk Iram ini adalah kalau dari sisi bangunannya, dari sisi yang namanya peradaban yang mereka bangun, itu paling canggih di dunia saat itu. Itu paling canggih. Makanya biasanya kan kalau negara-negara udah canggih-canggih begitu bangunan-bangunannya, itu merasa paling keren, paling hebat. Sampai kadang-kadang kepala-kepala negara di dunia itu berusaha membangun agar ada yang mau ditinggalkan nanti untuk dipuji-puji orang. Tapi Rasulullah enggak. Coba. Di Prancis orang, entah zaman siapa yang nggak tahu, bikin menara Eiffel. Soekarno bikin Monas. Amerika bikin patung Liberty. Begitu, pokoknya ini peninggalan-peninggalan. Yang lain-lain juga begitu. Itu. Akhirnya sampai macam-macam dah. Kalau di Indonesia ada Bapak Proklamator Soekarno. Ada Bapak Pembangunan Soeharto. Bapak Teknokrat Habibie. Bapak Pluralisme katanya Abdurrahman Wahid. Lanjut Megawati. Baru SBY Bapak Reformasi kali, karena dia lahir dari pas
pemilihan presiden langsung. Nah, udah begitu seterusnya. Baru terakhir katanya Bapak Jokowi. Bapak Jokowi bapak siapa katanya? Bapaknya Gibran katanya. Iya. Jadi belum tahu kita apa julukan nanti untuk Bapak Jokowi. Kalau yang lain kan ada Bapak proklamasi, Bapak pembangunan, Bapaknya. Pas ditanya kalau Bapak Jokowi bapaknya Gibran katanya udah. Ya kita nggak tahu, mungkin nanti setelah selesai, biasanya memang selesai dulu baru ada julukan-julukannya. Iya. Bapak saudara-saudara sekalian, jadi udah banyak pembangunan. Tapi kalau kita lihat ke Rasulullah SAW justru nggak ada. Penduduk Iram udah bikin bangunan kan hancur semuanya oleh Allah. Rasulullah nggak cenderung bangun apa-apa. Bangun masjid juga sederhana. Nggak ada bangunan masjid yang dibikin Rasul itu menjadi megah kalah dengan bangunan-bangunan yang lain, enggak. Rasul bangun masjid itu Masjid Kuba dibangun Rasul, Masjid Nabawi dibangun Rasul di zamannya sangat sederhana. Bahkan sampai orang Badui itu orang yang ini datang ke Masjid Rasul, dia kencing di situ. Iya, buang air kecil. Kata Rasul, ambil air satu ember besar kemudian siram. Artinya apa? Memang lantainya tempat sholat Rasul itu ya tanah. Karena kalau itu keramik nggak disuruh siram, disuruh dipel, disuruh siram, nyerap tuh air najis dari orang Badui itu nyerap. Karena datang air yang lebih besar, airnya setelah nyerap hilang. Tuh, bangunan Rasul itu ndak ada. Antara rumahku dengan mimbarku ada raudhah. Raudhah itu kecil, nggak nyampe segede Masjid Jamik ini. Ya mungkin seperempatnya Masjid Jamik ini aja yang namanya raudhah itu. Rumahnya ya kecil lagi, yang di sebelah kiri raudhah itu kecil juga. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, apa yang ditinggalkan Rasul? Tidak ada. Penduduk Iram udah bikin bangunan canggih-canggih, tinggi-tinggi, besar. Rasul nah. Kemudian setelah Allah menceritakan tentang kaum Ad atau dari keturunan Iram ini, wa samudal ladzina jabus sokhra bil wad. Kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Wah, mereka ini jauh sebelum kita ada keramik-keramik semacam sekarang ini, marmer, mereka udah juga punya yang lebih canggih. Batu-batu mereka potong-potong, mereka susun menjadi bangunan-bangunan canggih. Kaum Samud. Jadi kalau dari segi bangunan-bangunan, dari segi fisik, sebelum umat yang sekarang ini udah banyak yang keren-keren. Udah banyak yang bagus-bagus, minimal mungkin bagus di zamannya. Tapi sampai diceritakan dalam Al-Quran, tangan manusia bisa motong-motong batu-batu besar, kemudian mereka jadikan tempat tinggal. Tapi yang dibangun oleh Rasulullah, yang dibangun Islam adalah bagaimana munculnya akhlakul karimah. Tuh. Jadi pertama adalah sumpah Allah, yang kemudian Allah memberikan peringatan, perhatikan yang sudah lalu. Kaum Ad dengan Iram, kaum Samud juga udah disebutkan. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa fir'auna zil autad. Kemudian Fir'aun, kaumnya Fir'aun telah mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak. Jadi udah keren banget. Tentaranya, pasukannya pasukan elit, pasukan yang terlatih, dikelelepin sama Allah, mati. Biasanya yang namanya pasukan elit itu harus bisa bertahan di darat, di laut. Bahkan terjun dari udara pun harus bisa. Belum bisa dikatakan pasukan elit kalau cuma jago di darat saja.
Belum bisa dikatakan pasukan elit kalau baru bisa hebat di laut saja. Makanya mereka punya tanda-tanda tuh. Udah bisa terjun, udah bisa berenang, udah bisa ini. Pokoknya yang namanya pasukan-pasukan elit itu, tentara-tentara elit itu memang udah harus lebih hebat dari orang kebanyakan. Fir'aun punya banyak itu. Wa fir'auna dzil autad. Dia udah mempunyai perisai-perisai penjaga-penjaga yang hebat-hebat. Kelelep. Bukan kelelapnya didatangin tsunami, enggak. Mereka yang mendatangi laut sendiri. Bukan air lautnya yang mendatangi mereka. Mereka datangin lautnya, mereka masuk, mereka mati. Tuh. Begitu mudahnya bagi Allah. Begitu mudahnya bagi Allah untuk menghancurkan segala macam kekuatan, segala macam kehebatan yang dimiliki manusia. Apatah lagi kita. Kalau kita lihat ke dalam diri kita, apa ininya? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Jadi oleh karena itu, setelah Allah menyuruh kita perhatikan semua itu, alladzina taghaw fil bilad. Apa yang menyebabkan mereka ini semuanya hancur binasa, kemudian tidak bisa apa-apa lagi? Yang membuat karena mereka itu sewenang-wenang. Taghaw. Taghaw itu keterlaluan. Maka jangan keterlaluan. Kalau mau sombong dikit aja sombongnya. Ya. Banyakin syukurnya. Kalau mau marah dikit aja marahnya. Banyakin ramahnya. Jangan keterlaluan. Kalau udah keterlaluan nanti Allah tidak bakalan mendiamkan hal-hal yang udah keterlaluan. Fir'aun itu udah kebangetan. Dia bunuhin semua yang namanya anak-anak laki-laki yang baru lahir. Gara-gara apa? Takut kekuasaannya. Sekarang nggak dibunuhin anak-anaknya. Gara-gara takut kekuasaan hilang, orang sekarang beda. Dia bunuh yang namanya keadilan-keadilan. Dia bunuh kejujuran-kejujuran. Diintimidasinya orang-orang yang mau menegakkan kebenaran. Yang bersuara-suara tentang kebenaran. Wah, kalau itu udah mengganggu ininya, dia marah. Itu kadang-kadang yang terjadi di sekarang. Kalau Fir'aun yang dibunuh orangnya gara-gara mimpi doang. Mimpi, dipanggilnya tukang ramal, ini gimana nih mimpi saya? Kayaknya ada bakal lahir orang yang gantiin kamu. Wah, gawat. Kalau gitu matiin aja asal lahir. Asal lahir biar gak ada yang gantiin saya. Asal lahir matiin, asal lahir matiin. Nah ini juga begitu. Ini harus 40 tahun. Udah ganti aja. Ganti aja jangan 40. Bikin 20 dah 20. Yang sama-sama kita ini namanya kita saudara tuh. Namanya saudara kan boleh ganti tuh. Jadi kadang-kadang gitu, Pak. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi kehidupan ini begitu. Sekarang itu kadang-kadang keadilan yang dihancurkan, kejujuran yang dipotong, bukan anak yang dipotong. Ini ngeri. Itu namanya kesewenang-wenang. Kalau ini berlanjut, kalau ini terus-menerus, ini akan berbahaya bagi kehidupan kita. Allah tidak akan tinggal diam. Fa'aksaru fihal fasada, lalu mereka berbuat banyak kerusakan fasad di negeri itu. Karena udah merasa kuat, udah merasa canggih, udah merasa pintar, udah merasa hebat. Hati-hati kalau orang sudah merasa hebat. Hati-hati kalau udah merasa kuat. Hati-hati udah merasa kaya. Hati-hati kalau udah merasa menguasai semuanya. Maka itu bisa menyebabkan berbuat sewenang-wenang dan akhirnya melakukan kerusakan.
Tapi kalau merasa bahwa memang kita ini ada keterbatasan, pastilah kita itu akan berhati-hati. Hati-hati seperti orang yang berjalan. Kalau dia tahu, kalau merasa kakinya paling kuat, itu jalannya bisa sewenang-wenang. Tapi kalau merasa kakinya, wah nanti saya tergelincir, nanti saya kepleset, bahaya ini, akhirnya dia hati-hati. Kadang-kadang malah diambil tongkat untuk menopang dirinya, perlu bantuan. Kadang-kadang dia raih tangan orang lain agar orang lain mau menuntunnya. Tapi kalau udah merasa paling kuat, wah, bukan cuman ingin meraih tongkat, tetapi malah tongkatnya dipakai untuk melukai orang lain. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, jam 9 kurang 15 ya. Ya. Tapi jam itu kata orang-orang bijak, Pak, jam itu walaupun mati, Pak, dia tetap bisa menunjukkan waktu yang tepat pada suatu waktu. Iya. Walaupun mati itu, dia masih bisa menunjukkan. Pokoknya nanti kalau jam yang hidup menunjukkan jam 9 kurang 15, dia juga sama. Dia juga pas. Masih hebat dia kan. Jadi itu. Walaupun sudah sampai ayat 12, kita cukupkan dulu sampai situ karena tadi udah bunyi. Saya nggak tahu harus ngelihat kemana jamnya. Saya lihat di sini udah jam 6 lewat. Jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, Ustaz Jamal falyatafaddal, mungkin ada yang mau di-sharing, didiskusikan, ditambahkan dari taklim kita. Kita tandain Bapak Ibu, kita baru sampai ayat 12 dari 30 ayat dari surat Al-Fajr ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu Jamaah Masjid Jami Harapan Jaya, telah disampaikan materi dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Namun ada informasi yang perlu disampaikan, yang disampaikan oleh dari Pak Ketua DKM. Saya bacakan. Diinformasikan untuk jamaah peserta tadabur alam dan wisata religi ke Kuningan, Cirebon, diharapkan setelah kajian ini dapat langsung menuju ke bus yang sudah tersedia di depan Masjid Jami Harapan Jaya. Dan kepada jamaah semua dimohonkan doanya, semoga para jamaah yang akan berangkat ke Kuningan dapat mendapatkan perjalanan yang lancar dan selamat hingga kembali ke Harapan Jaya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, kita buka tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, Bapak Putut, Mas Nusron. Ya. Mungkin ada lagi? Baik, kalau belum ada mungkin Pak Putut bisa menyampaikan dulu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, mencermati surat Al-Fajr dari ayat 1 sampai tadi Pak Ustadz katakan sampai 12. Kami menyimak bahwa sebenarnya inti daripada surat Al-Fajr itu kan Allah bersumpah sebenarnya langsung pada ciptaannya, pada makhluknya. Tapi kenapa kok melalui sumpah, melalui fajar, melalui ini sampai ayat 1 sampai ayat 4? Itu kenapa? Apa ada isyarat-isyarat atau apa ada makna tertentu? Kenapa tidak direct langsung gitu? Ada makhluknya. Gitu. Yang kedua, tadi disebutkan juga ada kaum Ad atau kaum Babylon ya. Itu selalu menentang terhadap menentang perintah Allah SWT. Sehingga dia selalu menyembah pada berhala tadi. Apa karena belum adanya dakwah Islam atau masuknya Islam, sehingga dia belum mengenal tauhid, iman dan ketakwaannya. Itu Pak Ustaz. Jadi mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak, kayaknya ini satu aja kayaknya Pak, karena bisnya udah datang loh.
Iya. Bisnya udah datang, kopinya udah siap. Ya. Iya. Jadi ya saya juga ucapkan selamat jalan buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan melaksanakan tadabbur alam. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan itu. Kemudian mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bagaimanapun indahnya perjalanan, kalau nggak sehat nggak enak lah. Ya harus sehat. Iya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Walaupun berangkatnya wangi, nanti biasanya paling ya lewat Cikampek udah berubah baunya menjadi minyak. Ini nggak apa-apa, yang penting sehat. Iya, yang penting sehat. Jangan lupa bawa balsemnya ibu-ibu. Iya. Jadi pertama, kok nggak langsung saja ke ininya, ke titik masalahnya? Kenapa Allah pakai bersumpah dulu? Itu kalau menurut ulumul Qur'annya, kenapa Al-Quran suka? Itu untuk menarik perhatian. Karena orang-orang Arab itu kalau udah menyatakan suatu, dia suka bersumpah. Ya, bersumpah. Sampai sekarang juga begitu. Cara berkomunikasi dengan orang-orang Arab itu tetap begitu. Ya, dia panggil kita dengan panggilan yang bagus-bagus dan dia sumpah kita bagus. Nah, jadi bapak-bapak begitu Rasul nyampein biar menarik perhatian dulu. Kan ini ayat nih dari Allah ke Rasulullah. Rasul kan mau menyampaikan ke orang Quraisy. Jadi kalau langsung nggak menarik, apaan tuh? Tapi ketika wal fajar, ada apa? Ada apa bersumpah dengan fajar? Ada apa Allah Tuhannya Muhammad itu bersumpah? Ada apa? Terus setelah 4 ayat sumpah tadi baru. Apa kalian gak perhatiin? Dulu ada orang yang lebih hebat dari kalian, kaum Ad. Enggak diceritain langsung kaum Ad itu begini, enggak, itu diceritain nanti di ayat lain. Apa? Karena cerita itu udah tahu orang, Pak. Orang Arab itu secara turun temurun udah tahu cerita tentang itu. Sama kayak kita, walaupun sepintas. Masyarakat Indonesia tahu dulu pernah ada Majapahit, tahu dulu pernah ada Sriwijaya, walaupun sepintas. Terus diingatkan, coba perhatiin bagaimana kesudahannya. Jadi itu kenapa dalam ayat-ayat Quran kadang-kadang memang tidak langsung, bahkan kadang-kadang didahului dengan cuman huruf-huruf. Alif lam mim, alif lam ra, nun, yasin. Habis Fatihah kan baca surah. Boleh satu huruf, nun, Allahu Akbar. Satu doang. Iya. Jadi Bapak saudara-saudara, itu untuk menarik. Begitu dalam ulumul Quran. Mungkin bagi kita, karena kita bukan dari situ, ya mungkin kita tidak terlalu tertarik dengan itu. Tapi syair-syair yang lain di kehidupan kita juga pakai yang seperti itu. Kadang-kadang tidak langsung lagunya, tapi la 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 la, apa itu lalanya nggak tahu kita. Nanti baru syairnya. Walau a'lam bisawab. Baru yang berikutnya apa tadi, coba? Satu lagi. Jadi kaum Ad atau kaum Babylon itu selalu menentang perintah Allah. Selalu menentang Allah dan Rasul. Apakah waktu itu belum datang Rasul? Udah. Tidak dihukum kalau belum datang peringatan. Jadi udah dikirim Rasul Allah mengingatkan mereka, memberikan arahan nasihat-nasihat untuk menuhankan Allah, jangan terlalu mendewa-dewakan ilmunya, kekuatannya, kehebatannya, jangan. Jadi udah didatangkan Rasul Allah. Ada Nabi Lut yang datang kepada kaumnya, ada Nabi Soleh yang datang kepada kaum Samud, tapi mereka nggak mau.
Enggak dengerin. Ada Nabi Musa yang datang kepada Fir'aun. Innahu togo, Fir'aun pergi, Musa pergi hadapi Fir'aun. Innahu togo, Fir'aun itu udah melampaui batas. Setelah diberi peringatan, diperingati dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara enggak mau dengar, baru dikelelepin tuh Fir'aun. Jadi datang dulu Pak, enggak Allah enggak langsung menghukum orang tanpa diberi peringatan. Satu kaum enggak ada yang penduduk Madian yang dihadapi oleh Nabi Syuaib. Datang dulu Nabi Syuaib, jangan curang. Kalau nimbang yang benar. Jangan cari keuntungan sendiri, jangan rugikan konsumen toh. Tapi mereka tetap curang, akhirnya gempa. Begitu seterusnya, begitu. Itu dikisahkan, tidak tertutup kemungkinan untuk kalian orang-orang Quraisy ini, kalau kalian mendustakan Rasul, kalau kalian berbuat tidak baik sama Rasul, nanti kalian juga begitu. Tapi rata-rata Pak, kejadian itu, terjadinya bencana-bencana itu, ajab tadi itu, Rasulnya udah berusaha, Rasulnya udah nyampein, pada titik akhirnya Rasulnya, ya Allah habisin tuh. Itu yang nggak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah udah diboikot, udah diintimidasi, nggak pernah mau bilang ya Allah habisin nggak. Nabi Nuh nggak tahan, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, nggak ada yang ini. Sebagian besar tetap aja mencaci makinya, melecehkannya. Akhirnya kelelep juga, kelelep. Tuh, Rasulullah Muhammad SAW itu yang nggak mau. Kenapa? Karena dia lihat. Makanya dia bagaimanapun diintimidasi, dia apain, dia nggak minta sama Allah agar umatnya itu diinikan. Bahkan dia bilang mereka belum tahu, sabarlah. Sampai Jibril aja gregetan, Rasul ditimpuki. Tuh gitu Pak. Jadi udah didatangkan Rasul kepada kaum Ad, kepada kaum Samud, kepada Fir'aun. Telah didatangkan Rasul Allah menyampaikan, memberikan peringatan-peringatan, bahkan bukti yang nyata bayyinah kepada mereka. Tapi mereka tetap menolaknya. Akhirnya barulah mereka mendapatkan ajab dari Allah. Maka oleh karena itu, ini jadi peringatan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa melalui hidup ini dengan taat kepada Allah. Kemudian kita bisa tinggalkan dunia ini nanti husnul khotimah. Maka apapun yang kita punya, potensi apapun yang kita miliki, manfaatkanlah seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Moga taklim kita ini mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah yang telah kita bacakan menjadi taufik hidayah bagi kita semuanya. Sekali lagi selamat buat bapak-bapak yang mau berangkat tadabbur alam. Hari ini insya Allah katanya tujuannya ke Kuningan. Ya, ke Kuningan. Nanti di Kuningan biasanya ada apa namanya tape. Nah, ya, tapenya biasanya dibungkus pakai daun jambu. Ya, tapi kalau tape Kuningan nggak enak, susah. Ya, kalau tape yang dibungkus pakai daun jambu itu nggak apa-apa. Kalau tape Kuningannya jangan. Baik Bapak-bapak, semoga Allah meridhoi kita semuanya. Selamat dan sehat buat untuk yang bertadabbur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, kembali ke sini juga dalam keadaan sehat wal afiat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.